Pokoknya tuh kita milih pengen nyari luas, keliling, atau diagonal dulu kan. Terus yang kedua baru kita masukin angkanya gitu. Baru masukin panjang sama lebar. Angkanya bebas seininya kita. Bebas. Gitu. Bebas. Lu itu chat aja di grup lagi aja lo. Apa? Ini yang mau joinan gitu. Oh iya. Yang mau joinan sini gitu. Biar rame aja, dikit banget cok. Belum lagi tadi sore orang doang. Berapa orang? Oh iya, cuman berapa nih? 2, 3, 4, 5 orang doang ya? 5 cok. Kita minggu ini kuliah cuma 3 hari doang anjir. Oh iya kita. Oh iya. 2 hari aja. malah. 2 hari doang malah. 2 hari doang. Senin sama Rabu. Selasanya seminar gitu kan. Iya. Oh iya. 4 hari libur air. Gila. Ini Kita udah kayak ntar lu antar ini lagi kan. Jul, lu upload di YouTube lagi kan? Iya, upload YouTube. Oh iya, nama channel lu apa, Jul? Channel Julian Gaming. Julian. Acmat Julian. Julian Gaming. Aduh. Sekarang kita bahas program menu perhitungan nih. Apa saja sih yang dibutuhkan? Pertama, operator perbandingan, switch, library, math, dan metode-metodenya. Operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk melakukan operasi perbandingan terhadap dua nilai. Misal 2 dan 3 dibandingkan apakah 2 kurang dari 3. Jika benar maka hasilnya 1 dalam kurung true. Kalau salah maka hasilnya 0 dalam kurung false. Ini ada contoh operator perbandingan. Sama dengan, lebih dari, kurang dari. Dan juga ada contoh program operator perbandingannya nih. Jadi pertama di sini inisialisasi value 1 dan value 2. Dan value 1 dan value 2 ini dibandingkan apakah value 1 kurang dari value 2, apakah 4 kurang dari 10. Iya, maka hasilnya 1 yaitu true. Apakah value 1 lebih dari value 2? Kan 4 sama 10 itu 4 itu nggak lebih dari 10 ya, maka hasilnya 0, yaitu false. If statement. If statement digunakan untuk menjalankan kode program dalam kondisi true. If statement digunakan untuk mengevaluasi. Jadi if statement itu mengevaluasi kondisi di dalam kurung. Jika kondisi true, maka blok kode program dijalankan. Jika kondisi tidak, maka blok kode program tidak dijalankan. Ini ada program if statement. Ini ada contoh program if statement. Jadi, lu bikin variabel namanya my value, tipe datanya float, nilainya 84,7. Di sini ada if statement. Apakah my value lebih dari sama dengan 80? My value kan 84,7. Berarti kan lebih dari ya. Maka kode program ini bakal dijalankan yaitu cout to lose. If else statement. Jika kondisi yang dievaluasi true, maka kode program di body if yang dieksekusi. Jika kondisi yang dievaluasi false, maka kode program di body if tidak dieksekusi. Melainkan kode program yang di body else itu yang dieksekusi kalau kondisinya false. Ini ada contoh program if else statement. Ini gue bikin sama yang kayak tadi, cuma nilainya beda, yaitu 74. Apakah my value lebih dari sama dengan 80? Enggak, karena 74 tuh enggak lebih dari sama dengan 80. Maka ini false. Karena ini false, maka blok kode program yang di else ini yang bakal dijalankan yaitu cout ujian lagi. Switch. Switch memungkinkan kita untuk mengevaluasi kode program dengan banyak alternatif kondisi. Ini contoh program switch ya. Jadi di sini
gue minta user buat masukin nilai 1 sampai 5. Jadi kan nilai kalkulus tadi kan 3 ya, gue masukin 3, maka di sini 3. Jadi nilai kalkulus kan 3. Nah, 3 ini bakal dicocokin dari setiap case-nya. Apakah sama dengan 1, 2, 3. Ini kan sama dengan 3, maka si out remedial. Maka kode program yang di case 3 ini bakal dijalankan, yaitu si out remedial. Bagaimana kalau misalkan gue masukin di luar dari 1 sampai 5, misal 0 atau 10 atau 12, maka dia akan menjalankan yang ini, akan menjalankan yang default, yaitu cout nilai yang dimasukkan tidak valid, masukkan nilai 1 sampai 5. Dia bakal menjalankan kode program yang ini, program penghitung luas. Program penghitung luas, kita diberi tugas nih untuk membuat program penghitung luas yang nantinya program ini bisa kita gunakan untuk menghitung luas. Rumus menghitung luas yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Flowchartnya mulai. Kemudian deklarasi variabel panjang dan lebar yang tipe datanya float. Kemudian kita minta user buat masukin panjang. Dan kemudian kita minta user buat masukin lebarnya. Kemudian kita buat variabel yaitu result tipe datanya float. Di dalam result ini akan terjadi operasi aritmatika yaitu panjang dikali lebar. Yang mana panjang dikali lebar ini kan hasilnya itu bakal jadi nilai variabel result. Nah, setelah selesai nih, dia bakal ngecetak nilai dari variabel result dan selesai. Ini ada program penghitung luasnya ya. Ini ada variabel panjang, lebar, tipe datanya float. Kemudian kita suruh user buat masukin panjang dan lebar. Kemudian kita inisialisasi result. Dan resultnya kita cetak. Program penghitung keliling. Program penghitung keliling. Kita diberi tugas nih untuk membuat program penghitung keliling yang nantinya program ini bisa kita gunakan untuk menghitung keliling. Rumus menghitung keliling, keliling sama dengan dalam kurung panjang ditambah lebar, tutup kurung dikali 2. Flowchartnya mulai. Kita buat variabel yang sama kayak tadi ya. Panjang, lebar, tipe datanya float. Kemudian kita minta user buat memasukkan panjangnya berapa. Dan kita minta lagi buat memasukkan lebarnya berapa. Kemudian kita buat variabel result, tipe datanya integer. Kemudian dalam variabel result ini ada operasi aritmatika. Dalam kurung panjang tambah lebar, tutup kurung dikali 2. Yang mana hasil dari operasi ini bakal jadi nilai variabel result. Kemudian variabel result ini bakal dicetak dan selesai programnya. Ini ada kode program penghitung keliling. Ini deklarasi panjang dan lebar, tipe datanya float, dan kita bersama kayak tadi, yang sama kayak tadi ya. Minta user buat masukin panjang dan lebar. Kemudian bakal terjadi operasi aritmatika dan kita bakal mencetak resultnya. Program penghitung diagonal. Kita diberi tugas untuk membuat program penghitung diagonal. Yang nantinya program ini bisa kita gunakan untuk menghitung diagonal. Tapi sebelumnya kita harus memanggil library math di file.cpp kita untuk melakukan operasi matematika untuk program ini. Caranya dengan hashtag include kurung siku math.h dan tutup kurung siku. Dan juga sebelum membuat program ini, membuat program penghitung diagonal, kita harus memahami beberapa metode di library math. POW digunakan untuk melakukan pangkat terhadap suatu bilangan.
Misal 2 pangkat 2, maka penulisannya adalah POW dalam kurung 2,2. Ini ada contoh program menggunakan metode POW. Jadi si out gue melakukan operasi 2 di pangkat 2, kemudian 4 di pangkat 3. SQRT yaitu kependekan dari square root. SQRT digunakan untuk melakukan akar terhadap suatu bilangan. Misal akar dari 15 itu berapa, maka cara penulisannya SQRT dalam kurung 15 titik koma. Ini ada contoh SQRT, contoh programnya. Gue di sini ingin mencari akar dari 15 berapa. SQRT dalam kurung 15, akar dari 9 berapa. Dan ketika kita jalani maka keluar hasilnya. Akar dari 15 itu 3,8 dan akar dari 9 3. Ini flowchartnya ya untuk program penghitung diagonalnya. Pertama mulai, kedua deklarasi panjang lebar yang tipe datanya float. Kemudian kita minta user buat masukkan panjang dan masukkan lebar. Kemudian kita buat variabel result, tipe datanya integer. Dalam result ini ada operasi aritmatika, yaitu dalam kurung panjangnya dipangkatin 2, ditambah lebarnya dipangkatin 2. Kemudian kita buat variabel result SQRT, tipe datanya integer. Dalam result SQRT ini terjadi operasi akar terhadap result yang ini, nilai variabel result yang ini. Kemudian kita buat variabel final result, tipe datanya integer. Kemudian di dalam final result ini terjadi operasi matematika, yaitu result SQRT dipangkatin 2. Jadi nilai result SQRT ini dipangkatin 2. Kemudian cetak final result dan selesai. Ini contoh program penghitung diagonal ya. Ini deklarasi panjang dan lebar, tipe datanya float. Dan kita minta user buat memasukkan panjang dan lebar. Inisialisasi result, inisialisasi result SQRT, inisialisasi final result. Kemudian kita mencetak final resultnya. Ini program menu pilihan perhitungan. Program menu pilihan perhitungan. Kita diberi tugas untuk membuat program menu pilihan perhitungan. Nanti akan terdapat nih pilihan pada menu utama, yaitu 1 sampai 4. Kalau kita pilih 1, dia bakal menjalankan program penghitung luas. 2 menghitung keliling, 3 menghitung diagonal, 4 keluar. Ini ada flowchart nih. Jadi mulai deklarasi variabel option, tipe datanya integer. Kemudian kita minta user buat masukkan pilihan 1 sampai 4. Kalau user masukin 1, maka dia akan menjalankan program penghitung luas. Kalau 3, dia bakal menjalankan program penghitung diagonal. Kalau 4 gimana? Dia bakal keluar. Ini kode programnya ya. Deklarasi option. Kemudian kita minta user nih buat masukkan pilihan 1 sampai 4. Misal nih gue masukin 1 deh. Oke, gue masukin 1. Maka option ini nilainya sekarang 1. Di sini 1, oke, dicocokin case yang pertama, yaitu 1 nih, cocok nih ini nih. Kan dia bakal menjalankan kode program untuk menghitung luas. Ini kode programnya ya, mulai dari sini sampai sini, sampai break. Ini banyak banget kode programnya. Udah sih sampai segitu aja pembahasannya. Berarti kalau misal ini nih, kalau
kita kan yang diagonal yang SQRT kan dipakainya di case ketiga dong, ya kan? Yang diagonal. Iya, diagonal. Nah itu, jadi kita ngetiknya gimana tuh? Pakainya tuh quote itu, Enggak, langsung SQRT juga bisa. langsung SQRT. Jadi diagonal sama dengan SQRT, terus kurung panjang kali panjang, pas lebar kali lebar gitu. Tapi lu harus include dulu nih math.h Oh jadi begini program itu. sebelumnya.